Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan Cisco. Prioritas tata kelola dan CSR. Cisco berkomitmen untuk menciptakan solusi teknologi yang memecahkan tantangan pelanggan dan menghubungkan yang tidak terhubung, menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Untuk membawa nilai itu, sangat penting bahwa Cisco memiliki kepercayaan dari semua pemangku kepentingan, karyawan, pelanggan, mitra dan pemasok, serta komunitas tempat Cisco beroperasi. Struktur tata kelola yang kuat dan komitmen terhadap perilaku etis menjadi fondasi bagi Cisco untuk mendapatkan kepercayaan itu. Cisco terus menilai tanggung jawab sosial perusahaan Cisco saat ini. CSR, struktur untuk mengidentifikasikan cara untuk mengintegrasikan proses dan saluran komunikasi dengan lebih baik dalam struktur tata kelola perusahaan Cisco. Manajemen risiko di Cisco. Bisnis Cisco tumbuh melalui budaya inovasi, menemukan cara baru untuk menghubungkan orang dan meningkatkan kehidupan di seluruh dunia. Dengan pengawasan dewan, Cisco telah menerapkan praktik dan program yang dirancang untuk membantu mengelola risiko yang dihadapi dalam bisnis dan untuk menyelaraskan pengambilan risiko secara tepat dengan upaya untuk meningkatkan nilai pemegang saham, yaitu program Enterprise Risk Management, bekerja di seluruh bisnis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko, serta mengawasi respon Cisco terhadap risiko tersebut. Komite Audit yang mengawasi kebijakan keuangan dan manajemen risiko Cisco menerima laporan ERM reguler dari Komite Operasi ERM. Setiap komite melapor secara teratur kepada Dewan Direksi penuh tentang aktivitasnya. Cisco melakukan penilaian risiko tingkat perusahaan setiap tahun. Fungsi bisnis individual Cisco menetapkan tujuan CSR, kemudian mengimplementasikan rencana dan pengukuran kinerja. Dalam beberapa kasus, tujuan atau sasaran CSR dapat diartikan dengan faktor kinerja dan kompensasi bagi pemilik CSR. Kebijakan publik dan dukungan politik. Cisco bekerja sama dengan pemerintah untuk membentuk kebijakan dan peraturan publik yang mendukung sektor teknologi dan membantu pemerintah mencapai tujuan mereka. Etika, pelatihan etika. Semua karyawan biasa jika diizinkan oleh hukum harus menegaskan kembali kepatuhan terhadap KEB. Pelatihan anti korupsi adalah wajib bagi kebanyakan hukum, staf, karyawan dalam penjualan, pemasaran dan layanan, dan mitra penyalur, distributor, dan konsultan pendukung penjualan. Manajemen rantai persediaan. Teknologi terus mengubah semua aspek landscape bisnis. Saat kebutuhan pelanggan berubah, rantai pasokan Cisco juga harus berubah dan mampu beradaptasi, berskala, dan berinovasi. Melalui digitalisasi, Cisco mengotomatiskan proses untuk efisiensi yang lebih besar, peningkatan kualitas, penghematan biaya, dan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Memahami rantai pasokan Cisco. Rantai pasokan Cisco sepenuhnya dialihkan ke jaringan pemasok dan mitra spesialis. Ratusan pemasok di seluruh dunia memasok suku cadang yang digunakan untuk produk Cisco, berkumpul dan menguji produk jadi, menyediakan layanan logistis, dan kumpulkan, perbarui, dan daur ulang produk di akhir masa manfaatnya.